Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari mahasiswa Institut Bisnis Muhammad Bekasi, program studi manajemen, mata kuliah Bank dan lembaga keuangan lainnya dengan yang dosen diampukan oleh Bu Eva ya. Mungkin terima kasih sebelumnya untuk Bu Eva. Dan untuk kali ini kita akan menjelaskan seputar materi dan teori yang dijelaskan selama satu semester yang telah kita pelajari selama 12 pertemuan. Betul, 12 ya. Ya. Jadi dari pertemuan 1 materi pertama hingga pertemuan ke-11 materi terakhir 11 ya, nanti akan kita coba jelaskan inti dari materi yang ada lah ya. Mungkin yang pertama itu ada Pengertian dari bank. Bank itu apa sih gitu kan? Iya. Bank itu ya adalah tempat penyimpanan atau tempat menghimpun dana masyarakat ya kan? Itu intinya. Terus juga tempat orang untuk menabung juga ya. Terus Meminjam juga, saving, lending. Betul, saving, lending, sama satu lagi kalau misalkan masyarakat meminjam, service ya, service. Jadi bank itu juga menyalurkan dana kepada masyarakat juga. Selain itu apa sih bank itu ya? Selain dari itu semua, dari beberapa jenisnya, bank itu ada memiliki jenis bank sentral, bank umum, bank pembangunan, dan bank tabungan. Itu beberapa jenis bank yang kita ketahui selama ini ya. Itu masing-masing memiliki fungsi dan fungsionalitas inilah ke masyarakat terutama. Terus juga ada tugas utamanya tuh. Tugas utamanya itu ya menghimpun dana masyarakat, ya, terus menyalurkan dana kepada peminjam, betul, menanamkan dana pada investor, betul, terus membeli aktivitas barang dan jasa. Sama yang selanjutnya kan, dari segi bank itu kita bisa meminjam uang dengan kita mengajukan jaminan, kan kita harus ada anjungannya lah, ada jaminan untuk meminjam uang atau modal ke bank. Terus dari macam-macam usahanya, ada macam-macam usaha ya kan, macam-macamnya ya, kayak lembaga keuangan jenis pembiayaan pembangunan itu seperti kredit jangka menengah 1 hingga 5 tahun, kredit jangka panjang untuk di atas 5 tahun. Betul. Terus di sisi lain lembaga keuangan jenis pembiayaan atau perantara penerbitan dan perdagangan surat berharga. Itu perantara dalam penerbitan surat berharga. Terus tidak boleh memberi secara kredit. Asuransi, pengertian asuransi ya, kita sudah tahu mungkin asuransi ini adalah suatu kesepakatan antara kedua belah pihak nasabah dan pihak penjamin ya, penjamin asuransi tersebut sendiri ya kan. Asuransi banyak macam, apabila terjadi peristiwa atau tertentu. Istilahnya asuransi itu adalah pasca penanganan pasca bencana atau pasca risiko yang tidak terduga dan yang tidak kita inginkan. Betul ya, banyak contohnya ya. Asuransi kendaraan misalnya, kalau misalkan motor hilang, rusak segala macamnya, diasuransikan ke ini nanti akan di cover. Asuransi jiwa untuk kesehatan jiwa hingga meninggal dunia, nanti dari segi diri kita yang diasuransikan nanti ada kompensasi dari perusahaan asuransinya yang sudah kita daftarkan lah. Asuransi kesehatan yaitu contohnya tadi ada BPJS Kesehatan ya, BPJS Jam Sostek yang programnya pemerintah ya. Kita ada Prudential ya, AIH dan sejenisnya. Betul. Terus dari segi lembaga keuangan tadi kita ada yang namanya uang juga ya. Uang ini kan alat pokok ya. Betul. Sebagai alat pembayaran, alat transaksi jual beli. Kalau dulu sejarahnya uang ini, sebelum adanya uang ya, itu semacam dirham ya, terus juga sistem
Barter, sistem barter. Sistem barter lah. Kalau barter kan memang dari barang ke barang. Terus kayak suatu kebutuhan pokok lah intinya. Seseorang butuh nasi ya kan, terus yang lainnya sedang butuh lauknya, punya nasi misalnya, punya ikannya lah gitu ya, dibarter. Setengah nasi dibagikan, setengah ikannya dibagikan juga, istilahnya barter ya kan, jadinya sama-sama memenuhi lah. Terus ada jenis-jenis uang ya kan? Ada jenis uang giral dan uang kartal. Uang kartal. Uang giral itu memiliki bentuk contohnya seperti fisik seperti koin dan kertas. Uang giral merupakan sebutan alat pembayaran berupa surat berharga yang sewaktu-waktu digunakan untuk transaksi jual beli. Dan juga ada uang kartal ya. Uang kartal kan semacam uang yang diterbitkan oleh suatu bank sentral tuh, bank pokok, yang misalnya contohnya kayak Bank Indonesia. Bank Indonesia mengeluarkan semacam uang kartal ya, itu berupa uang kertas dan uang logam. Jadi yang uang-uang sekarang ini kita pergunakan yaitu jenisnya uang kartal ya kan, kayak gitu. Terus ada fungsi keuangan ya kan, selain dari uang itu sendiri fungsinya untuk apa, di sini ada fungsi sistem keuangannya. Yang dimaksud itu untuk meningkatkan tingkat bunga kredit, terus untuk menentukan jumlah kredit dan menentukan standar perekonomian dan tingkat kehidupan masyarakat. Nah, terus juga ada Proses selanjutnya ada inflasi dan deflasi. ya, sistem itu ya, teori inflasi dan deflasi. Apa sih itu? Inflasi juga memiliki dua macam, yaitu inflasi yang timbul karena permintaan masyarakat akan berbagi barang terlalu kuat, dan inflasi yang timbul karena kenaikan ongkos produksi. Ini disebut cost inflation. Jadi secara singkatnya garis besar inflasi itu adalah pembengkakan lah ya, pembengkakan keuangan Kenaikan harga negara dan jasa secara terus menerus. Ya, seperti uang itu lebih banyak keberadaannya dibandingkan kebutuhan transaksi jual beli di suatu negara itu tadi. Misalnya entah itu dari kesalahan pemerintah dalam mencetak uang lebih banyak, tapi uang itu nggak dipergunakan atau tidak berputar secara berkala gitu. Jadi kita juga mungkin ada utang banyak yang terjadi, uang kita banyak juga, utang banyak kan, kita gimana gitu untuk membayarnya. Terus juga ada sebab akibatnya itu yang beberapa kita coba jelaskan juga, yang mungkin teman-teman juga perlu tahu. Ada sekiranya ya, untuk inflasi itu dampaknya itu sangat besar lah. Terus deflasi singkatnya apa sih? Merujuk pada istilah perekonomian di laman resmi OJK. Deflasi itu keadaan yang menunjukkan daya beli uang meningkat dalam masa tertentu karena jumlah uang beredar relatif lebih kecil daripada jumlah barang dan jasa yang tersedia. Istilahnya ya kebalikannya lah, inflasi, atau bisa disamakan atau persamaannya lah, dan perbandingan kebaliknya. Kalau inflasi ya itu tadi banyaknya uang, deflasi ya mungkin tidak atau kekurangannya uang, terus lebih banyak kebutuhan transaksi jual beli. Terus dari itu semua berlanjut ke sistem moneter perbankan. Itu Otoritas moneter itu berwenang mengambil kebijakan di bidang moneter. Sumber uang primer bagi perbankan, pemerintahan, dan masyarakat. Semua bank wajib punya simpanan di bank sentral. Dana dalam bank sentral digunakan untuk clearing dan pengendalian jumlah uang yang beredar untuk menekan inflasi. Jadi fungsi utama sistem moneter itu adalah memajukan lalu lintas pembayaran yang efisien, sehingga mekanisme tersebut dapat dilakukan secara cepat, akurat, dan dengan biaya yang relatif murah. Kayak misalnya pembangunan sekarang ini kan Indonesia lagi mempercepat pembangunan, kayak misalnya MRT, LRT ya kan, kereta cepat jarak jauh dari Jakarta Bandung. Itu termasuknya adalah suatu sistem moneter juga dalam pemerintahan Indonesia. Terus juga fungsi utamanya ya selanjutnya kan ada sebagai perantara
dalam usaha mempercepat pertumbuhan ekonomi. Ya, intinya kita kan pengen Indonesia jadi negara maju lah gitu kan, masih berkembang aja kan, ya gimana, miris juga kita tahu itu semua. Mempertahankan tingkat bunga yang stabil dengan melaksanakan kebijakan moneter, dalam hal ini melaksanakan politik diskontrol ya, atau fungsional. Mungkin dari penjelasan yang kita sampaikan, memang kita tidak berancu kepada beberapa pertemuan yang kita lakukan, karena memang pada intinya kita pembelajaran itu daring, online, sesuai apa yang disampaikan dosen kepada kami juga, melalui materi yang diberikan juga. Betul, melalui apa namanya, aplikasi e-learning Zoom lah, dan Zoom via Zoom via juga. Zoom virtual ya, kita tetap muka juga melalui online, melalui Zoom, meeting Zoom. Ya, dari segi penyampaian materi yang disampaikan dan yang kita serap juga ya, kita coba ulas kembali di kesempatan kali ini itu. Semoga ya dalam tugas ini bisa membantu tugas-tugas yang lainnya dan menjadi tugas akhir juga dalam semester ini. Mungkin itu aja dari teman-teman, semoga bisa belajar bareng juga. Kalau misalkan ada beberapa penjelasan yang kurang jelas, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan dan jelaskan. Kami berdua izin pamit, izin undur diri. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam. Dadah.